Baik, shalom semuanya. Ya, luar biasa ya, saya merasakan hadirat Tuhan luar biasa dan kita percaya ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Nah, saudara-saudara, boleh nggak sebelum kita dengar firman Tuhan bilang sebelah saudara, yuk kita belajar menjadi dewasa, bilang. Katakan dengan iman ya. Amin. Oke, kita mulai ya. Baik saudara, hari ini kita akan belajar kembali dalam tema yang sama yaitu tentang tanggung jawab. Saudara mesti perhatikan baik-baik bahwa selama 2 bulan ini ya kita gereja dibawa Tuhan untuk belajar tentang sebuah tema yaitu tanggung jawab. Karena dalam tahun ini gereja kita dituntun Tuhan untuk menjadi dewasa, katakan dewasa. Nah saudara siapkan slide-nya. Buat saudara yang hadir minggu lalu dan juga buat saudara yang tidak hadir, saya coba kasih review beberapa hal tentang di khotbah sebelumnya. Di minggu lalu saya sampaikan bahwa kita semua adalah penilik, katakan penilik. Kita bukan pemilik, amin. Tadi waktu penyembahan Tuhan ingatkan lagi, it's all about you, bukan tentang kita, amin. Ya, jadi saudara ini tentang Tuhan. Nah, ada sebuah kebenaran yang kalau saudara tidak lupa, saya ulang lagi yang kemarin Pak Nengah sampaikan. Coba slide selanjutnya. Dikatakan we are the owner of nothing but we are the steward of apa saudara? Everything. Kita ini bukan pemilik, tapi kita adalah apa saudara? Pengelola, katakan pengelola. Dari segala sesuatu. Setuju nggak saudara bahwa apa yang kita punya semua ini adalah milik Tuhan, amin? Ya. Nah saudara, karena semua yang kita miliki adalah milik Tuhan, saudara saya sampaikan dalam minggu lalu bahwa semua yang diberikan kepada kita, contohnya apa? Pengetahuan kita, harta kita, ya, kemampuan kita, semua yang kita miliki. Karena berbicara talenta bukan berbicara tentang hanya bakat, setuju nggak? Semua yang diizinkan Tuhan. Setuju nggak bahwa uang di kantong saudara itu karena Tuhan? Kira-kira kalau tadi malam Tuhan iseng nih, ya, tiba-tiba Tuhan iseng salah satu kabel dari otak saudara itu dibengkokkan dikit, gimana yang terjadi dengan kita hari ini? Di sini ada nggak yang pernah kira-kira agak gangguan itu? Berpikirnya mulai terganggu, jadi susah tidur, ada pernah ngalami? Nah, kalau saudara ngalami, saudara itu hanya salah satu bagian aja di ini ya. Bukan Tuhan yang narik, bukan ya. Tapi saudara kita nggak bisa apa-apa ya. Kekuatan sejati daripada Tuhan. Nah, kita akan lanjutkan dalam ke Alkitab pembelajaran kita hari ini dalam Kejadian 2:15, tapi saya akan sampaikan dalam versi yang dalam bahasa Inggrisnya, ESV ya. Dalam Genesis 2 ya, 15. The Lord God took the man and put him. Ini Tuhan itu menaruh Adam dan menaruh dia in the Garden of Eden. To work it, and apa saudara? To keep it. Katakan to work it dan to keep it. Manusia pertama kali Adam ditaruh Tuhan di Taman Eden ya, untuk mereka mengerjakannya dan memeliharanya. Makanya saudara saya kasih di slide berikutnya bahwa cara yang terbaik untuk memelihara adalah dengan apa saudara? Mengerjakannya. Kita baca 1, 2, 3 ya. Cara terbaik untuk memelihara adalah dengan apa? Mengerjakannya. Sekali lagi dengan iman. Cara terbaik untuk memelihara adalah dengan Adam tidak buat Taman Eden. Alkitab katakan bahwa Taman Eden itu sungguh amat baik. Yang setuju katakan amin. Percaya nggak bahwa Taman Eden itu saudara indah banget? Yang desain Tuhan loh. Nah, sementara setelah diciptakan Tuhan yang begitu indahnya sungguh amat baik, manusia masih dikasih perintah untuk mengerjakannya, untuk memeliharanya. Artinya apa? Untuk buat lebih baik.
Coba sebentar saudara lihat dulu apa yang saudara punya hari ini. Bisa nggak dibikin lebih baik? Tubuhnya dibikin lebih sehat bisa? Otaknya ditajamin lagi bisa? Yang nengnong katakan amin. Bisa nggak dibikin bahwa kita yang hari ini contoh pujian penyembahan yang sudah lebih baik, bisa nggak dibikin lebih baik lagi? Bisa. Jadi cara yang terbaik untuk memelihara adalah dengan mengerjakannya. Sebagai contoh, kalau kita ingin memelihara pernikahan kita, maka caranya adalah mengerjakannya. Yang setuju kata amin. Segala sesuatu yang diabaikan, saya sering bilang akan menurun kualitasnya. Di sini yang menikah masih berpacaran enggak? Sibuk banget bang, ya nggak apa-apa. Pacaran tidak harus selalu berduaan kemana-mana, kadang-kadang saudara mungkin di rumah dengan anak kita bisa romantis, betul nggak? Jagung bakar boleh ya, BKT boleh ya, apa aja gitu. Apa aja. CP boleh ya, saya sebutin merek-merek semua ya. Kerjakan, masih mesbang enggak pernikahannya? Karena jangan heran segala sesuatu yang tidak dikerjakan menurun kualitasnya. Kesehatan masih dikerjakan enggak? Masih ada yang olahraga di sini? Tuhan kasih tubuh bagus, nah kita harus kerjakan. Ya, jangan dianggurin, bilang sebelah saudara, jangan dianggurin bilang. Kerjakan, bilang yuk. Otak yang Tuhan kasih, bikin lebih bagus lagi, amin. Pernah nggak merasakan ketika kita sudah mengerjakan sesuatu, tiba-tiba ketika kita evaluasi, kayaknya bisa bikin lebih bagus lagi deh, betul nggak? Selalu ketika kita bikin sesuatu, kita pasti bisa bikin lebih bagus. Itu artinya to keep it and to work it, amin. Sekali lagi, cara yang terbaik untuk apa? Memelihara adalah dengan cara mengerjakannya. Bilang sebelah saudara, cara terbaik untuk catat ya. Catat saudara, supaya saudara bisa diberkati dengan ini. Nah saudara lihat. Next, kenapa Tuhan marah dengan yang satu talenta? Kita kan sedang belajar dengan ayat Matius pasal 25. Saya harap saudara sudah belajar. Kenapa sih Tuhan marah dengan yang satu talenta? Yang tidak bikin apa-apa. Yang pertama saya catat. Kenapa Tuhan marah? Karena hidup si budak ini atau si hamba ini adalah milik Tuhan. Setuju enggak? Di zaman dulu masih berlaku itu prinsip perbudakan. Semua budak itu dibeli. Jadi saudara lihat kenapa Tuhan marah. Pertama, hidupnya adalah milik Tuhan, betul enggak? Yang kedua, hartanya itu dipercayakan kepada hamba ini, betul? Udah hidupnya milik Tuhan, hartanya milik Tuhan, gak ngapa-ngapain. Gak mengerjakannya. Tuhan marah. Makanya kenapa saudara kita belajar, hari ini judul khotbah saya adalah pengelola yang baik. Saudara mau jadi pengelola yang baik, amin? Belajarlah untuk mengerjakannya. Tuhan marah kenapa? Sudah dibeli, sudah dipekerjakan. Saya beberapa hari lagi sedang banyak merenungkan tentang antara tuan dan atau antara bos dengan karyawan atau antara tuan dengan hamba. Saya bilang minggu lalu, hubungan kita dengan Bapak di surga bukan hanya sekedar Bapak anak, setuju enggak? Tapi juga tuan dan hamba. Coba kalau saudara kira-kira punya usaha, ada karyawan yang saudara gaji tiap bulan, terus tidak mengerjakan apa yang saudara minta, marah enggak? Atau saudara makin sayang sama dia? Ayo kita kasih dia sebuah award gitu, enggak mungkin saudara. Marah pasti. Nah makanya begini, dalam hidup kita pun Tuhan itu digambarkan sebagai pengusaha. Suatu hari kelak ketika kita nggak mengerjakan apa-apa, kita akan sama seperti hamba ini, akan dituntut. Kenapa ada orang-orang yang punya talenta nggak melayani? Tuhan akan tanya nanti. Kenapa ada orang-orang yang dikasih sesuatu, kok nggak bikin apa-apa selama hidup? Saya mempelajari saudara,
Hal yang paling mahal dalam hidup kita adalah waktu, betul nggak? Apalagi kalau orang sudah menjelang 40-an, udah mikir nih tentang hari kematiannya. Oh iya, nanti sampai 40-an lihat, mulai mikir nih, berapa kalender lagi saya? Memang ya saya sih masih panjang kayaknya. Tapi minimal kita sudah mulai mikir nih, betul nggak ya? Biasanya umur 20-an, yes, masih melincah, muda dan bersemangat ya kan? 30-an, mulai mikir masa depan, mau menikah, ngumpulin uang segala macam. Masuk 40, kira-kira sisa hidupku mau ngapain Tuhan? Waktu itu mahal saudara, amin. Nah itu kenapa Tuhan marah? Karena tidak diapa-apain, gak ngapa-ngapain. Nah next, coba lihat respon mereka. Saya saudara, rindu saudara belajar yuk. Ada 2 jenis hamba di sini. Kalau saudara perhatikan dalam Matius pasal 25, mulai ayat 14. Maka ada hamba yang baik, ada hamba yang jahat. Yang baik dikatakan baik dan setia, yang jahat dikatakan jahat dan malas. Katakan sama-sama, baik dan setia, jahat dan lawannya baik adalah jahat. Lawan setia adalah malas. Di sini ada nggak yang pengen jadi hamba yang malas? Kita nggak suka dikasih titel malas, betul nggak? Saya berdoa kita semua jadi hamba yang baik dan setia. Tapi saudara, saya mau kita belajar sama-sama yuk. Matius 25 ayat 24 sampai 27 tentang hamba yang jahat dan malas dulu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam. Coba sebentar, kira-kira hamba yang baik mikir nggak dia Tuhan yang kejam? Gak ada satupun perkataan bilang Tuhan kejam. Tapi dia bisa mikir Tuhan itu kejam. Kenapa dia bilang dia Tuhan itu kejam? Karena menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Saya mau tanya, lebih berat menjadi owner, pengusaha atau berat jadi karyawan? Siapa yang bilang menjadi pengusaha owner lebih berat? Tanggung jawabnya. Orang ini kalau saya bahasakan sehari-hari, Tuhan, kok enak banget sih hidupmu? Duduk-duduk, nyuruh-nyuruh. Tiba-tiba, sekarang kau minta saya hasil. Ini punyamu. Jahat nggak begitu? Itu kalau pengusaha, kalau di sini ada, tidurnya susah tenang itu. Uangnya jalan enggak, gimana gaji orang, betul gak sih? Sementara karyawan, yang penting saya kerja, gaji dapat tiap bulan, betul nggak? Terlambat kita akan demo. Saya pernah punya teman, dia punya seorang pengusaha. Dia cerita, Pak kami tuh tiap kali pas mau gajian, apalagi masa-masa kadang bisnis sudah bagus, tiba-tiba kena kayak pandemi kemarin. Kami tuh stres Pak. Karena kadang-kadang belum balik modal, tapi kami mesti bayar terus upah daripada karyawan. Makanya jangan heran ketika saya baca ayat ini dan bertemu dengan Tuhan, hamba yang seperti ini, jelaslah Tuhan itu marah, betul enggak? Enak kali kau. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Saya mau tanya, dia sebenarnya takut atau dia jahat, malas? Orang takut akan bilang gini, Tuhan, aku takut, inilah, terimalah kepunyaan Tuhan. Tapi kalau orang malas bilang, nih, ini punyamu. Kita nggak tahu kalau baca ayat ini sampai kita lihat ayat berikutnya, 26. Next. Maka jawab tuannya itu, hai kamu apa saudara? Hamba yang jahat dan malas. Jika kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Tuhan identifikasi bahwa dia adalah hamba yang jahat dan malas. Mari kita lihat saudara,
Sebelum kita lihat nanti nanti saya akan minta kembali ke slide-nya. Coba saudara lihat dalam Amsal 22 ayat 13. Yuk buka yuk. Nanti kita kembali ke situ. Perhatikan orang malas. Si pemalas berkata, ada singa di luar. Aku akan dibunuh di tengah jalan. Ciri-ciri pemalas. Pemalas itu banyak alasan. Katakan banyak alasan. Mau kerja dinginlah, capeklah. Nanti tanganku rusak, nanti kakiku patah. Ada singa di jalan, ada ini, ada itu. Saya melihat bahwa hamba yang dimarahin sama tuannya ini, yang gak bikin apa-apa selama hidupnya. Jahat dan malas. Orang malas banyak alasan. Saya percaya di KCC gak ada orang malas, amin. Kita gak suka bikin alasan. Jangan buat alasan. Orang dewasa kalau bikin kesalahan tanggung jawab, amin. Jangan cari alasan, jangan cari kambing hitam. Ya saya salah, saya kurang bagus, saya perbaiki. Ciri-ciri malas adalah banyak alasan. Coba tanya sebelahmu, kamu banyak alasan gak? Bilang. Tentu tidak gitu ya. Nah coba lihat saudara, hal yang kedua saya perhatikan dari hamba ini, lihat Lukas 16 ayat 12, saya akan jelaskan. Tadi dibilang bahwa kamu itu tuan yang kejam, kamu memungut di tempat kamu tidak menanam. Saudara saya mau tanya, kalau saudara bos, kira-kira yang misalnya punya peternakan, yang cangkul siapa? Yang mencangkul kan hamba, betul gak ya? Mungkin bawahannya, gak mungkin bosnya mencangkul turun. Yang buka pintu siapa? Ya pasti karyawannya, hambanya. Tapi perhatikan saudara bahwa si satu talenta ini gini, gak mau melihat tuannya untung. Dia merasa begini, saya dirugikan dengan saya disuruh-suruh seperti ini. Padahal coba lihat dalam Lukas 16:12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, katakan harta orang lain. Siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saya mau katakan teman-teman, buat kita di sini yang dipercayakan di kantor dimanapun, hey, hormati kantor orang, amin. Hormati punya bosmu. Contoh kita di sini di gereja, saya rindu saudara hormati LI, amin. Coba siapa di sini rindu punya gedung sendiri nanti kita? Punya gedung gereja sendiri. Setia dengan gedung orang lain, amin. Jangan bikin kotor. Mulai hari ini kita akan ada nanti minum kopi segala macam. Saya sekalian dorong teman-teman. Jangan buat sampah sembarangan, amin. Yuk ke sisi belajar sebuah nilai. Belajar tanggung jawab, amin. Pulang gereja tolong minimal sampahnya masing-masing diambil, amin. Itu namanya menghormati milik orang lain. Waktu jadi karyawan hormati bosmu. Saya sering bilang sama teman-teman, kalau kamu gak bisa dipimpin, kamu tak akan pernah bisa jadi pemimpin. Setuju? Tidak akan pernah bisa. Siapa yang mempercayakan hartamu sendiri? Gak ada. Gak ada. Kalau mobil rental pinjam dari teman, pulangnya cuciin, amin. Minyaknya pakai 3, lebihkan 5. Itu namanya kita bertanggung jawab, amin. Jangan kita pinjam dalam keadaan bersih, kita pulangkan dalam keadaan kotor. Terima kasih gak ada. Jangan heran kalau Tuhan tidak pernah berkati kita mobil, amin. Juga katakan amin. Hormati. Kesalahan hamba yang satu. Karena bilang begini, enak banget kau. Padahal kerjakan dulu. Kembali ke slide, coba lihat. Yuk belajar saudara lihat. Saya memperhatikan ada sebuah kesalahan besar. Kenapa sampai hamba yang jahat malas ini kok lain cara berpikirnya. Next. Saya perhatikan bahwa ada 2 hal ya. Pertama, tanggung jawabnya nggak dikerjakan tapi ngurusin kerjaan orang lain. Itu hamba yang satu ini. Tugasnya nggak diurusin tapi ngurusin bosnya.
Ada nggak di sini yang kalau dengan kerjakan kerjaannya tiba-tiba ngitungin gaji bosnya, pendapatannya berapa? Bertobat, amin. Oh, enak banget ya. Aku capek-capek kerja, lembur-lembur, enak banget ya. Suatu hari kau jadi bos, kamu akan rasakan nanti. Saya berdoa dari gereja ini akan muncul bos-bos, amin. Tapi semua bos harus setia perkara kecil. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Setia sama harta orang lain. Yang kedua, tidak mau menguntungkan orang lain dulu. Ayo, sebelum engkau beruntung, untungkan orang lain. Amin. Untungkan orang lain. Jangan gini, jangan punya punya mental. Ini bahasa Ibrani. Dang diho, dang diau. Ini bahasa Ibrani. Gak di kau, gak di aku. Udah, rusakkan sekalian. Aku gak mau kau beruntung. Ya, takkan mau. Gak apa-apa juga aku rusakkan semua. Yang penting kita gak ada yang beruntung. Tidak boleh. Itu bukan nilai kerajaan. Amin. Katakan sama-sama, untungkan orang lain. Ayo bilang sebelah, menguntungkan orang lain. Baru Tuhan percayakan harta kita, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kalau kita mau dipercaya hal yang besar, begitu, untungkan orang lain. Untungkan orang lain. Kalau jualan jangan ngambil untung besar-besar, amin. Kasih kecil-kecil. Supaya orang beruntung, orang seneng. Baru kita akan dipercayakan hal yang besar. Nah, kita lihat sekarang yang hamba yang baik. Aduh, cepat banget waktunya. Next. Hamba yang baik. Oke. Kata tuannya itu ayat 21. Baik sekali perbuatanmu itu, wahai hambaku yang apa saudara? Baik dan setia. Tadi jahat dan malas. Sekarang baik dan setia. Ciri-ciri orang baik adalah orang yang setia. Katakan setia. Setia bukan selingkuh tiada akhir, tapi setia. Apa arti setia? Apa arti setia? Menurut saya setia itu gak berubah. Kalau dulu suami lagi pendekatan, ya, muji-muji. Sekarang kalau setia tetaplah puji istrimu, amin. Walaupun dulu langsing, sekarang langsung, amin. Tetap kita puji. Ayo, jangan kalau udah dapat, ya udahlah, udah dapat. Kalau dulu ngeri kali promonya, ngeri kali. Cara mengejarnya, waduh. Aula Julietku, waduh. Semua wanita di muka bumi ini gak ada yang dibandingkan dengan engkau. Sekarang kata-kata itu sirna semua karena tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan PLN. Katakan setia. Setia itu gak berubah. Dengan pasanganmu setia bilang. Lah, setuju gak? Ada yang udah mulai batuk-batuk tadi. Karena ini kadarnya tinggi, makanya gak banyak hamba yang baik dan setia, betul gak? Hari-hari ini yang susah itu hamba yang bisa dipercaya, setuju? Mahal. Makanya gini, cara yang paling baik untuk kita memelihara adalah dengan cara apa? Mengerjakannya. Jujur, setelah menikah jauh lebih sulit untuk romantis. Jauh. Tapi cara yang paling baik untuk memelihara adalah dengan apa? Mengerjakan. Itu perintah Tuhan buat Adam. Nah, kalau kita anak Adam, kita juga punya perintah yang sama. Jadi kalau sudah bagus pelayanan, jangan aku-aku aja, amin. Setia, ucapkan terima kasih. Thank you God. Itu artinya kita bisa dipercaya hal yang lebih besar. Nah, saya perhatikan, ketika dia baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Dan masuklah dan turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saya nggak ngulang lagi seperti khotbah minggu lalu. Tujuan Tuhan panggil kita bertanggung jawab. Bukan supaya kita dibudakin, bukan. Supaya kita berbahagia, amin. Karena dengar, perhatikan saya. Orang yang dipercaya itu berbahagia. Setuju nggak? Setuju nggak? Kalau orang yang dipercaya itu pasti berbahagia. Nah, dalam ayat ini juga ketika Tuhan bilang, ayo masuklah, turutlah. Supaya engkau berbahagia. Nah, saya perhatikan bahwa hamba yang baik itu tidak ngurusin orang lain. Fokus dengan tanggung jawabnya. Dia nggak peduli si A mau gimana.
Orang yang 2/5 talenta, tidak ada satupun keluar kata dari mulutnya. Ketika dikasih, lakukan. Yuk, belajar yuk. Jangan banyak alasan, jangan banyak pembenaran. Siap. Saya sejak bertobat, kurang lebih tahun, saya lupa, 96 saya bertobat. Ada sebuah kebiasaan yang saya pelajari dari dulu sampai sekarang. Ketika dari dulu karena saya banyak di pelayanan, ketika pimpinan saya mempercayakan, selalu kata yang keluar dari mulut saya adalah siap. Gak bisa nomor 2. Bisa gak mimpin komsel? Bisa. Mau gak? Mau. Gak bisa urusan belakangan. Kalau kita mau jadi pengelola yang baik, siap. Saya bersedia. Yang kedua, tidak terbiasa membuat alasan dan setia dan bisa dipercaya. Nah, kita akan belajar ada seorang pribadi dengan cepat yuk. Ini nggak ada slide-nya, kita lihat seorang pribadi namanya Yusuf. Ini nggak ada nama Yusuf kan? Ada nggak nama Yusuf? Mau saya kenal ya. Ada bapak satu. Oke, kita belajar yuk. Kejadian 37:12-14. Mari lihat Alkitab saudara. Kejadian 37:12-14. Pada suatu kali pergilah, jadi saudara lihat gini, saya mempelajari ada sebuah yang unik tentang Yusuf. Yusuf ini sejak kecil sampai dia nanti hari besarnya, sebelum dia dipercayakan oleh yang namanya Firaun, dia ternyata dari kecil sudah bertanggung jawab. Mari kita belajar yuk. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya dan menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. 13. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Saat Yusuf apa? Ya Bapa. Ada gak komentar? Ya siap Bapak. Ternyata sejak dia dari rumahnya pun ketika disuruh siap. Padahal cerita berikutnya, abang-abangnya akan bunuh dia. Betul gak sih? Lanjut ya. Saya ceritakan aja ya. Singkat cerita saudara, Yusuf lebih disayang daripada saudara-saudaranya. Karena salah satunya, dia orang yang bisa dipercaya. Nah, setelah itu singkat cerita, dia mengalami sebuah fase di mana dia dijual oleh abang-abangnya dan sampailah di rumah Potifar. Kejadian 39 ayat 1-6. Kejadian 39 ayat 1-6. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah dibawa dia ke situ. 2. Tetapi Tuhan apa saudara? Menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat apa saudara? Kasih tuannya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepadanya. Stop dulu sebentar. Di zaman itu seorang budak tidak tinggal dalam rumah bersama dengan Tuhan. Makanya ketika dibilang masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Artinya apa? Seorang budak itu punya kasta di sana. Budak walaupun terendah, ternyata dibagi lagi kasta. Dan tidak sembarangan seorang budak yang bisa diizinkan melayani kepentingan tuannya. Gak sembarangan. Dan Yusuf diberikan sebuah kepercayaan untuk apa saudara? Menguasai seluruh rumah. Luar biasa gak ini? Nah kenapa? 5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. 6. Saudara tolong perhatikan ayat ini. Segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf,
Ia tidak usah lagi mengatur apa? Apapun. Stop dulu sebentar. Sekarang kalau lihat orang, mungkin bawahan saudara, mungkin pembantu saudara. Banyak nggak orang yang ketika kerja mesti diawasin? Kalau nggak diawasin nggak kerja. Saya suka sekali ayat ini. Dengan bantuan Yusuf, tuannya nggak perlu pusing. Kalau dia aku suruh, beres itu. Gak heran dia kesayangan. Kalau kita mau jadi pengelola yang baik, pastikan kita nggak perlu diawasin, amin. Saya sering bilang di gereja ini, jadilah orang-orang, jadilah kita. Buat kita yang sedang, saudara semua yang melayani di gereja ini kita lagi latihan, amin. Kehidupan sejati di luar sana. Kenapa saudara diajak melayani? Supaya hatimu terbentuk, jangan ngeluh. Orang-orang yang dewasa, orang-orang yang seperti Yusuf ketika dia dipercaya lebih. Karena dia punya hati, rasa memilikinya tinggi. Amin. Dengan bantuan Yusuf, tuannya itu gak perlu mikir apa-apa. Selain dari makanannya sendiri. Nanti, soal ganteng nanti, sering dikorbankan. Tapi yang penting apa? Beres semua dalam tangan. Jadi gini saudara, saya rindu saudara dalam 2 bulan ini kita belajar yuk tanggung jawab. Coba sekarang lagi saudara duduk di tempat ini, izinkan Tuhan bicara sama saudara. Apa di tangan kita semua beres enggak? Apapun yang dipercayakan kita perlu nggak selalu harus ditanyakan. Saya jujur ini menjadi konsentrasi saya pun belajar, kita semua belajar di sini. Jangan apa-apa mesti dicek, amin. Ayo belajar yuk, jangan apa-apa mesti dicek. Usahakan apapun yang di tangan kita, kerjakan. Alkitab berkata kalau di zaman itu Yusuf bisa dipercaya, dengar baik. Kita pun bisa dipercaya di zaman ini, amin. Saya percaya. Tadi saudara kalau baca dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Dan Potifar bisa melihat bahwa Tuhan menyertai dia. Karena selalu berhasil apa yang dikerjakan. Saya mau tanya, dia disertai Tuhan karena dia rajin, dia baik, dia setia. Atau meskipun dia nggak rajin, dia disertai Tuhan. Kira-kira kenapa? Kenapa bisa seorang Potifar itu melihat bahwa dia disertai Tuhan? Sementara Potifar bukan orang benar loh. Setuju ya? Dia bukan orang Israel. Kenapa Potifar bisa melihat oleh karena dia, perusahaan saya diberkati, rumah tangga saya diberkati. Saya percaya karena dia baik dan setia, amin. Karena kerjaan tadi beres semua apa yang dikerjakan. Apapun yang ditaruh di tangannya beres. Saudara, yuk belajar dalam bulan ini bertanggung jawab. Beberapa di antara kita, mungkin posisi kita masih rendah di kantor kita. Ada yang cerita sama saya, bang, percuma lah bang, atasanku begini, udah. Kalau Alkitab sudah tuliskan, berarti itu kebenaran, amin. Setialah terus, kerjakan. Mungkin bos kita buta matanya, tapi dengar baik, Yusuf disertai. Karena tanpa bantuan tuannya, beres semua dikerjakan. Kasih yang excellent, meskipun saudara nggak dilihat hari-hari. Berat, ya. Tapi kalau kita percaya kita adalah pengelola yang baik, maka kita akan mengerjakan dengan segenap hati, amin. Katakan amin. Saudara, saya nggak perlu jelaskan panjang lebar tentang nextnya. Di ending daripada perjalanannya, Yusuf bukan hanya dipercayakan daripada Potifar, tapi dipercayakan juga seluruh kekuasaannya Mesir. Coba kita satu ayat terakhir ya. Kejadian 41, langsung lompat aja. Kejadian 41 ayat 37 sampai 41. Kejadian 41, 37 sampai 41. Nah, saya akan ceritakan dulu saudara. Waktu itu Firaun
lagi bermimpi. Dan Yusuf sedang ada di penjara. Kalau saudara pernah baca. Nah tiba-tiba ketika dia bermimpi, gak ada satupun yang ngerti arti mimpinya. Dipanggillah Yusuf. Karena waktu kalau gak salah juru minum ya, apa juru roti ya, saya lupa. Juru minum kayaknya. Tiba-tiba teringat ada seorang yang bernama Yusuf. Nah saya akan baca. Ketika dia berhasil bisa menerjemahkan mimpi Firaun, akhirnya Yusuf bilang, akan ada masa yang sukar, akan ada masa yang kelimpahan. Kalau sudah baca nanti saudara tahu ceritanya. Nah, usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya, 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Orang yang penuh dengan roh Allah. 39 kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. 40. Engkaulah apa saudara? Menjadi kuasa atas istanaku. Dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Dengarkan saudara. Kita bisa sekarang punya bos, punya siapapun orang-orang yang tidak percaya Tuhan sekalipun. Tapi waktu kita menunjukkan sebuah sikap seperti Yusuf, kita bertanggung jawab dengan semua yang di tangan kita. Kita tahu kita pengelola. Maka dengar baik saudara, kita nggak tahu bagaimana Tuhan bawa kita dalam level yang baru. Amin. Tapi penyertaan Tuhan erat hubungannya dengan tanggung jawab. Erat. Saya terlalu percaya, lihat kesimpulan. Matius 25 mengajarkan kita, yang satu talenta yang nggak bikin apa-apa, apa akibatnya? Apapun yang ada daripadanya semua dan diberikan kepercayaan kepada yang bertanggung jawab. Menurut saya saudara, sakit kalau kita gak bisa dipercaya, betul gak? Sore hari ini, coba renungkan. Kalau kita gak bertanggung jawab, jangan heran ada orang-orang yang dipercayakan lebih daripada kita. Dan jangan pernah marah. Jangan pernah marah. Karena saya temukan dari pembacaan ini, bahwa berkat Tuhan, promosi Tuhan bukan lagi tergantung Tuhan. Amin. Yang setuju katakan amin. Tapi tergantung kita. Karena yang 5 talenta dia kembangkan, yang 2 talenta dia kembangkan, dipercayakan 5. Barang siapa setia perkara kecil, dia setia juga perkara besar. Dan barang siapa bertanggung jawab dalam perkara kecil, akan diberi tanggung jawab dalam perkara Yusuf dari rumah orang tuanya, dari rumah Potifar, bahkan di tahanan, dia kesukaan, dia tanggung jawab. Bahkan menariknya ketika di penjara sekalipun, dia gak satupun ada mulutnya menyalahkan Tuhan. Amin. Kalau kita menjadi hamba yang baik dan setia, jangan sering beralasan, jangan sering komplain, jangan sering ngeluh. Belajar, jangan sering. Tempat yang buruk sekalipun. Karena hati perlu dijaga. Akan baik dan setia. Baik dan setia. Mau diberkati? Mau dipromosi? Jangan lagi tidak bertanggung jawab. Karena berkat bukan tergantung Tuhan lagi, tergantung kita. Kalau kamu setia perkara kecil, pasti, katakan pasti, diberikan kepercayaan dan tanggung jawab dalam perkara besar. Yuk, apa yang di tangan kita hari ini? Saya tutup dengan ini. Semua yang di tangan kita mungkin kelihatan kecil hari ini. Makanya barang siapa setia perkara yang semua dimulai dari benih. Lucu enggak? Pohon, contoh pohon mangga yang buahnya banyak, itu dimulai dari benih mangga satu, betul? Benih mahal enggak? Benih. Mana yang mahal, benih atau buah? Benih enggak mahal. Tapi banyak orang ketika cuman benih dibuang. Kecil kok. Kecil kok. Cuman mimpin home 2-3 orang, kecil kok. Datang gak datang,
Ini nggak ada, puji Tuhan. Pelayanan, udahlah. Dikitnya jemaatnya. Nanti kalau 1000, bikin gaya bagus. Kalau sekarang nggak usah, kita masih jaim. Jangan. Dari kecil seperti ini bikin yang the best. Saya senang dengan orang saudara-saudara yang kasih the best. Amin. Mulai minggu depan kalau nyembah jangan jaim. Coba lihat di bangkunya ada lem nggak? Ada lem nggak? Ayo kalau nggak ada lem jangan kayak susah kali mau berdiri. Ayo sembah Tuhan kita, amin. Jaim, kasih yang the best. Setia dari kecil, setia dari kecil. Gaji UMR setia, amin. Iya. Kelola dengan baik. Jangan ngiri sama orang. Tadi hamba yang baik dan setia nggak ada keluar satu mulut pun. Nggak peduli dia dengan urusan 1 talenta, nggak peduli dia. Tapi yang 1 talenta sibuk kali ngurusin orang. Oh Tuhan yang kejam begini semua diurusin. Tapi dia nggak ngapa-ngapain. Kalau kita ayo jalan, saya nggak pusing. Ya sudah, apalagi zaman sekarang kita banyak yang flexing, betul nggak sih? Nggak usah pusing, biarin. Kita nggak tahu itu hartanya apa enggak, kita nggak usah pusing. Sekarang apa di tangan kita, ayo. Jangan tergoda istri orang lain, amin. Bikin istrimu jauh lebih cantik, bikin dia bahagia. Amin ya. Jangan pusing dengan suami orang makin ganteng, makin banyak duitnya, jangan pusing. Apa lau kawin sama ini, jangan. Buang pikiran seperti itu. Tanggung jawab. Lihat yang menikah, dengar yang menikah. Kamu sudah pilih dia, tanggung jawab. Jangan usahakan perceraian, amin. Tanggung jawab. Gimana Pak kalau sekarang, mau sekarang dia berubah pun, manusia pasti berubah, amin. Makanya kalau di sini menikah saya tanya, serius enggak? Tahu enggak? Coba dulu, dengerin dulu. Jangan nanti menyesal, enggak ada menyesal. Kalau yang pernah, ya puji Tuhan, kita semua pernah bikin salah, amin. Tapi jangan pernah menyesal, tanggung jawab. Ini saya yang pilih. Maka saya siap mengakhirinya sampai Tuhan Yesus datang, amin. Saudara diberkati, yuk kita berdoa.